Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berbicara masalah isu-isu demokrasi digital, tentu saja kita akan mengarahkan pada pengertian demokrasi digital atau demokrasi itu sendiri. Namun pada kenyataannya pengertian dari demokrasi digital itu sendiri tidak ada. Yang biasanya kita dengar yaitu tentang demokrasi. Demokrasi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu kata demos dan kratos, di mana demos itu adalah rakyat, sedangkan kratos adalah pemerintahan. Yang artinya bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berjalan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Namun pada demokrasi sekarang ini kita kenal dengan demokrasi digital. Hanya saja demokrasi itu kita mengarah kepada media atau alat komunikasi atau teknologi informasi komunikasi. Pada demokrasi di negara kita ini yang sangat sekali memperlindungkan hak asasi manusia, entah itu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk makan, dan hak-hak baik lainnya. Namun di sisi lain, berpendapat saja atau menceritakan sesuatu yang sifatnya tidak logis, itu kita akan bisa dipenjarakan. Contohnya kemarin ada kasus tentang seseorang motivator yang menceritakan dirinya bertemu dengan Rasulullah. Terus tindakan yang dilakukan oleh motivator ini dilaporkan di polisi dan dikenakan pidana. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Contohnya kemarin juga seorang komedian yang bernama Bintang Emon, dalam cuitan videonya di Instagram tentang kritikan terhadap pemerintah, di mana kritikannya itu mengulas tentang hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap ketua KPK, yaitu Novel Baswedan tahun dulu, yang dianggap hukumannya itu tidak setimpal. Apakah itu yang dinamakan demokrasi? Sehingga Bintang Emon sekedar mencurahkan isi hatinya terhadap ketidakadilan di negara kita ini bisa tidak bebas dalam menyuarakan pendapat. Terjadi ketidakpuasan masyarakat atas demokrasi yang ada di Indonesia sekarang ini. Hal ini semakin hari semakin dirasakan. Sekarang banyak yang dipenjarakan bukan karena mencuri atau tindak pidana, akan tetapi dipenjarakan karena mengkritik pemerintah. Dari hal ini sudah jelas bahwa aktivitas yang kita lakukan akan semakin sulit dan semakin sempit dalam ruang kebebasan, karena kebebasan hampir tidak dirasakan. Hal yang harusnya sepele bisa dikenakan tindak pidana. Apakah itulah implementasi demokrasi yang ada di Indonesia? Masih jauh dari kata sempurna apabila kebebasan masih sulit. Negara Indonesia
yang sudah dianggap merdeka. Namun warga negara belum merdeka dari belenggu-belenggu kebebasan. Apabila demokrasi tidak diindahkan, maka akan berimbas kepada rasa ketidakadilan. Orang akan berpikir bahwa sulit berbicara, akan mengemukakan pendapat, akan merasa tidak adil. Hal tersebut bisa berturut panjang apabila pemerintahan terus menutupi pergerakan-pergerakan pers dan kebebasan berpikir. Hal ini menjadi menurun dari kualitas demokrasi di Indonesia sendiri, karena diakibatkan dengan era digital ini banyak sekali hoax yang beredar. Jika mengkritik pemerintah dituding kayak gini, jadinya kebebasan di negara kita ini terasa sangat sulit dari kata yang seharusnya, dari implementasi demokrasi yang seharusnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'al lana min amrina hudhatil ulama al-ulama warasatul anbiya ghalibatan wa fukhrajan wa mukhrajan. Baik teman-teman, saya Amsarul Ihsan akan menjelaskan materi saya tentang digital demokrasi digital. Oke. Kalau kita berbicara tentang ada dua kata, yakni demokrasi dan digital, yang dimana demokrasi adalah hal-hal yang bersifat pemilihan melalui sistem demokrasi, itulah. Nah, sedangkan digital adalah lebih dekat dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga peran dari demokrasi digital atau bagaimana cara kita melihat demokrasi digital saat ini. Kalau kita mengacu tentang bagaimana demokrasi yang ada beberapa tahun silam, maka tentu perbandingannya itu sangatlah jauh. Sedangkan dahulu bagaimana cara berkampanye, bagaimana cara untuk meraih suara, bagaimana mencari suara-suara masyarakat, ya tentu dengan cara kegiatan-kegiatan offline. Belum seperti saat ini. Hanya dulu menggunakan spanduk-spanduk yang dipampang di area jalan, spanduk-spanduk yang ditempel di area jalan. Nah, dan untuk proses kampanye juga dikumpulkan menjadi satu, lalu di sana tempat untuk menyampaikan visi dan misi. Karena apa? Belum ada kecanggihan teknologi dan seterusnya. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara tentang saat ini, di mana di era digitalisasi, di era demokrasi digital ini, tentu perbandingan itu sangatlah jauh, sehingga para calon-calon tidak lagi turun ke jalan untuk bagaimana berkampanye, sehingga ada namanya digital. Modelnya itu banyak sekali modelnya. Ada yang menggunakan sistem membuat video lalu disebarkan dalam bentuk visi dan misi, ataupun ditampilkan dalam televisi juga bisa. Bahkan kemarin ketika ada debat kandidat calon presiden 2019-2020 antara Prabowo dan Jokowi, itu kan menggunakan alat-alat digital semua, sehingga semua masyarakat itu mengetahui bahwa ini loh calon presiden kita. Nah, dari sanalah kita lihat. Dan tentu pengaruh dari demokrasi digital ini banyak sekali dari lapisan masyarakat atau LSM yang membuat lembaga survei yang melihat ini uniknya di Indonesia ini.
atau uniknya ketika kita menggunakan demokrasi digital. Pemilihan presiden sudah kita ketahui siapa yang menang sebelum perhitungan suara, kotak suara itu. Kenapa? Karena ada lembaga tim surveinya dan itu bersifat digital. Jadi masing-masing TPS itu ada tim-timnya. Nah, masing-masing TPS itu akan menyerahkan hasil, berapa hasil yang dia dapat, dia langsung difoto, langsung dikirim, sehingga apa, kita lebih cepat tahu siapa pemenang dalam kontestasi politik itu, siapa yang pemenang dalam kontestasi politik itu. Karena apa? Karena sistem digitalisasi demokrasi, dan kita juga mengetahui siapa yang lebih mempunyai jiwa pemimpinnya, atau bagaimana tanggapan masyarakat. Itu kan proses demokrasi digital juga sebenarnya, akan tapi belum terlalu canggih seperti yang ada di Amerika begitu. Akan tapi kita fokus terhadap bagaimana digitalisasi yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal sederhana yang menggunakan demokrasi digital begitu, sampai berapa elektabilitas, berapa persen keinginan masyarakat untuk masyarakat. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai masalah yang dihadapi oleh demokrasi digital. Dengan adanya keberadaan demokrasi yang berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari internet dan media sosial, bukan berarti tidak mendapatkan halangan dan ancaman, yang dimana halangan dan ancaman atas demokrasi di internet ini terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang berasal dari regulasi atau peraturan negara. Yang kedua, kelompok yang berasal dari kekuatan anti demokrasi yang juga hidup dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atau disingkat Undang-Undang ITE sejak tahun 2008 merupakan bentuk regulasi yang semula dianggap bisa melindungi kepentingan swasta, negara, dan publik dari ancaman-ancaman kejahatan siber. Di dalam kategori kejahatan siber, pembuat kebijakan pada saat itu memasukkan 3 pasal mengenai defamasi, penodaan agama, dan ancaman online yang dianggap bisa mengisi kekosongan regulasi untuk menjerat para pelaku kejahatan yang memakai teknologi informasi. Akan tetapi, Safenet mencatat ada lebih dari 215 pelapor ke polisi atas dasar defamasi, penodaan agama, dan ancaman dari sejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Organisasi ini juga menilai muncul 4 pola pemidadaan baru, yaitu pertama, aksi balas dendam, yang kedua, barter hukum, yang ketiga, membungkam kritik, dan yang keempat, terapi kejut. Jika semula pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber, tetapi kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, polemik, hingga kritik kepada pimpinan daerah. Sekalipun Undang-Undang ITE ini telah direvisi dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun permasalahan masih belum dituntaskan sampai ke akar-akarnya, yaitu keberadaan pasal-pasal tersebut di dalam Undang-Undang ITE. Selain Undang-Undang ITE, Safenet juga melihat kebijakan sensor lewat praktik filtering dan blokir situs web yang dipakai untuk merepresi kebebasan ekspresi, alih-alih untuk membendung kejahatan berbasis diskriminasi etnis dan ras serta terorisme, sehingga implikasinya pada demokrasi dapat dilihat dari sejumlah indikator. Yang pertama, terjadinya efek jerih sehingga pengguna internet atau media sosial takut untuk memanfaatkannya lagi, atau takut memanfaatkan teknologi internet ini untuk demokrasi. Yang kedua, terjadinya penutupan media online, baik karena pemiliknya dituntut dengan Undang-Undang ITE atau situs webnya diblokir oleh Kominfo atas aduan masyarakat.
Yang ketiga, pelemahan gerakan masyarakat baru dengan cara mengkriminalisasikan aktor-aktor demokrasinya dengan Undang-Undang ITE. Selanjutnya, kelompok kedua yang saya pikir telah mengancam demokrasi digital adalah para pengguna internet dan media sosial untuk agenda anti demokrasi. Nah, yang pertama, ancaman datang dari sisi teknologinya sendiri. Misalnya algoritma newsfeed di Facebook memang dibuat berdasarkan ketertarikan seseorang. Jadi sistem tersebut akan menampilkan konten-konten yang dirasa diinginkan oleh pengguna, namun konten tersebut tak dibuat untuk bisa membedakan apakah konten yang ditampilkan fakta atau bukan. Karena itu, hampir mungkin sering hanya akan melihat konten yang sesuai dengan ketertarikannya, meskipun hal itu palsu. Yang kedua, dilakukannya kampanye kebencian dengan mengkafirkan pemeluk agama lain di luar kelompoknya, diskriminasi terhadap kelompok LGBT, praktik pengarusutmaan, informasi bohong lewat buzzer dan bot, serta trolling kebencian yang dilancarkan secara masif dan terencana. Ada banyak kelompok yang harus diwaspadai karena secara aktif mereka paham cara kerja internet dan media sosial untuk memproduksi pesan yang mereka perjuangkan dengan model komunikasi Web 3. Dunia siber sebenarnya menawarkan output informasi yang beragam dan demokratis. Yang saya sarankan untuk menanganinya yakni merevisi lagi berbagai regulasi yang menghambat demokrasi digital dengan perspektif menghargai hak asasi manusia dalam teknologi baru, melakukan literasi digital di kalangan usia muda, anak dan remaja, agar mereka melek pemanfaatan internet yang demokratis dan konsolidasi dari para kelompok teknologi pembebasan untuk terus mendorong pemanfaatan internet untuk demokrasi di Indonesia. Konsolidasi ini barangkali benihnya sudah ada, tapi masih perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak, semisal gerakan perempuan dan pendidik di sekolah-sekolah. Sekian, terima kasih.